Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya coba akan mendemokan caranya melakukan simulasi stabilitas menggunakan fitur Stability RMS, khususnya untuk melakukan simulasi stabilitas frekuensi. Pada video ini, saya akan menggunakan test system 39 bus New England System yang telah saya modifikasi untuk kemudian kita coba lakukan simulasi stabilitas frekuensi. Pertama-tama, teman-teman harus memastikan bahwa seluruh pembangkit yang ada di sistem ini sudah memiliki model dinamiknya. Untuk memeriksa, teman-teman bisa pergi ke Network Model Manager, kemudian pada bagian Composite Model, teman-teman bisa pastikan bahwa seluruh plan model untuk setiap generator itu sudah dimasukkan. Kemudian di setiap plan model tersebut, teman-teman juga bisa cek apakah komponen AVR dan komponen governornya sudah terpasang. Pada sistem ini, semua generator telah terpasang governor dan AVR, kecuali untuk generator 1 yang merupakan representasi dari interkoneksi sistem dari Kanada dan USA. Sebelum masuk ke demonya, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan stabilitas itu apa, kemudian stabilitas frekuensi itu seperti apa. Pada dasarnya, stabilitas sistem tenaga listrik merupakan kemampuan sebuah sistem untuk menjaga keadaannya untuk tetap pada kondisi tertentu meskipun terjadi gangguan ataupun perubahan kondisi sistem. Misalnya, sebuah sistem memiliki nilai tegangan di angka 1 per unit dan nilai frekuensi di angka 50 Hz. Kemudian pada sistem tersebut terjadi gangguan, misalkan hubung singkat atau lepas pembangkit, seberapa baik sistem tersebut bisa menjaga tegangan dan frekuensi di nilai yang seharusnya, itu disebut sebagai stabilitas sistem. Semakin baik stabilitasnya, maka sistem akan semakin baik untuk mempertahankan nilai pada kondisi awalnya. Pada video kali ini, kita akan spesifik untuk membahas stabilitas frekuensi yang akan saya jelaskan lebih detail sedikit ya. Jadi pada slide ini disebutkan definisi singkat dari stabilitas frekuensi yang berarti adalah kemampuan sistem untuk menjaga frekuensinya tetap konstan setelah terjadi gangguan yang cukup berat yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban. Kemudian respon frekuensi dari sistem itu dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut yang disebut sebagai swing equation atau persamaan ayunan. Teman-teman bisa melihat di sini ada simbol dF per dt yang berarti perubahan frekuensi terhadap waktu itu dipengaruhi oleh beberapa variabel. Yang pertama adalah F0 yaitu frekuensi sebelum terjadi gangguan. Kemudian H ini adalah inersia sistem. Kemudian PM atau daya mechanical dan PE atau daya electrical. Daya mechanical ini dapat diartikan sebagai daya pembangkitan, sementara PE ini adalah daya yang dibutuhkan oleh beban. Apabila nilai pembangkitan, yaitu PM dengan nilai beban, itu sama, maka perubahan frekuensi terhadap waktu adalah 0, sehingga tidak ada perubahan frekuensi sama sekali. Sementara apabila terjadi ketidakseimbangan, misalnya kebutuhan beban itu lebih tinggi daripada pembangkitan, maka di sini akan terjadi perubahan frekuensi. Untuk mengilustrasikan perubahan frekuensi, teman-teman bisa melihat GIF yang ada di samping kanan ini. Jadi, ketika beban atau demand dengan pembangkitan atau generation itu bernilai seimbang, maka frekuensi sistem itu akan konstan pada nilai nominalnya, baik itu 50 Hz maupun di angka 60 Hz. Namun, misalkan terjadi ketidakseimbangan antara demand dengan pembangkitan, misalkan demand-nya itu lebih besar daripada pembangkitan, maka timbangannya ini akan cenderung bergeser ke sebelah kiri yang menyebabkan frekuensinya turun. Sementara apabila pembangkitannya yang lebih besar daripada beban, maka frekuensi sistem itu akan cenderung lebih tinggi daripada nilai standarnya. Jadi teman-teman nanti bisa membayangkan apabila terjadi ketidakseimbangan daya dalam sistem, misalkan ada pembangkit yang lepas atau ada kenaikan beban atau ada penurunan beban, maka frekuensi sistem itu akan menjadi tidak seimbang seperti itu. Baik, di simulasi kali ini saya coba akan melakukan beberapa hal yang saya gunakan untuk mendemonstrasikan stabilitas frekuensi dari sistem yang kita tes di sini. Pertama-tama, saya coba akan melakukan
simulasi untuk kenaikan beban dalam durasi tertentu dengan kenaikan beban tertentu juga, dan nanti kita coba akan melihat bagaimana sistemnya akan merespons seperti itu. Baik, pertama-tama di sini coba kita identifikasi teman-teman ya, dengan melakukan load flow simulation. Coba di sini akan saya identifikasi manakah beban yang paling besar. Kita pergi ke Network Model Manager di bagian General Load. Di bagian Flexible Data, teman-teman di sini bisa melihat nilai beban daya aktifnya ya. Di sini yang paling besar adalah di load 39 dengan beban 1104 MW. Di sini coba akan saya simulasikan kenaikan beban pada load 39 sebanyak 10%. Di sini hanya contoh, yaitu pada load 39, teman-teman bisa melakukan simulasinya di beban manapun. Untuk mendefinisikan event kenaikan beban, teman-teman bisa klik kanan di bagian load 39, kemudian pergi ke Simulation Events, kemudian Load Event. Di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan kapan event kenaikan beban ini terjadi. Jadi yang pertama saya masukkan durasinya, yaitu terjadi ketika detik pertama misalkan. Kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke event offload ya. Kenaikan beban itu bisa dilakukan secara step, yaitu kenaikan mendadak, atau menggunakan rep, yaitu kenaikan yang bertahap, kurang lebih seperti itu. Di sini coba akan saya tambahkan step load event dengan kenaikan beban yang bisa kita atur di bawah ya. Untuk active power coba saya atur kenaikannya di 10% dan reactive powernya di 10% juga. Kemudian saya klik OK ya. Dengan begini kita sudah mendefinisikan event kenaikan beban pada load 39. Untuk memastikan apakah load event yang tadi kita buat itu sudah masuk, teman-teman bisa pergi ke tombol yang ada di sebelah kanan atas berjudul Edit Simulation Events. Ini kalau saya klik, maka teman-teman bisa melihat di sini ada load event yang terjadi pada detik ke-1 dengan objek load 39. Untuk melihat detailnya, kalian bisa double klik di sini ya, untuk melihat data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Setelah teman-teman mendefinisikan event yang akan dijalankan, di sini teman-teman bisa menyiapkan ya grafik-grafik mana yang akan ditampilkan ketika simulasinya nanti sudah selesai dilakukan. Yang pertama, tentu saja kita akan melihat beban 39, bagaimana dia naik ya dalam durasi 1 detik, sehingga di sini harus saya definisikan result variabelnya untuk RMS atau EMT. Kemudian saya close. Berikutnya saya juga akan memplot frekuensi sistem. Sebagai contoh saya coba ambil di bus 39 di sini ya. Saya klik kanan, kemudian result variables, simulation RMS or EMT. Di bus 39 teman-teman bisa klik 2 kali dan tulis available variables-nya di frekuensi ya. Teman-teman pilih yang electrical frequency dalam satuan hertz di sini. Oke. Kemudian di close. Berikutnya saya juga akan melihat bagaimana respon dari seluruh generatornya, apakah terjadi perubahan daya aktif atau tidak. Teman-teman perlu mendefinisikan result variables untuk seluruh generator ya. Supaya lebih cepat, saya akan pergi ke Network Model Manager, kemudian di Synchronous Motion. Di sini akan saya pilih semua generatornya, kemudian klik kanan, dipilih ke Result Variables dan Simulation RMS or EMT. Kemudian saya close. Baik, di sini sudah saya definisikan semua variabel yang kiranya akan saya lihat ya hasilnya. Berikutnya di sini akan coba saya simulasikan simulasi RMS-nya. Pertama-tama kita cek initial condition-nya terlebih dahulu. Kemudian kita start simulation dengan durasi waktu 5 menit alias 300 second. Setelah di-execute, teman-teman harus menunggu beberapa saat sampai simulasinya sudah selesai ya. Baik, di bawah sini teman-teman bisa melihat ada beberapa tulisan yang bisa kita cermati ya. Yang pertama, event yang kita definisikan tadi, yaitu kenaikan beban pada detik pertama, itu sudah berhasil dieksekusi, yang ditandai dengan tulisan berwarna biru ini ya, yaitu kenaikan beban daya aktif sebesar 10% dan daya reaktif sebesar 10%. Berikutnya pada menit kelima, simulasinya telah berhasil dieksekusi.
Berikutnya di sini coba akan saya plot grafik beban, frekuensi, dan daya output dari seluruh generator ya. Caranya seperti biasa, teman-teman buat plot baru di sini, yaitu plot page berbentuk curve plot ya di sini ya. Curve plot, kemudian saya oke. Di sini elemennya saya pilih ke load terlebih dahulu, load 39. Kemudian variabelnya saya pilih daya aktif. Kemudian daya reaktifnya juga akan saya tambahkan di sini ya. Baik. Kemudian ini saya oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya bahwa daya aktifnya yang berwarna biru ini mengalami kenaikan pada detik pertama. Supaya lebih jelas mungkin saya zoom ke bagian sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati bahwa pada detik pertama terjadi kenaikan secara step, yaitu secara mendadak untuk daya aktifnya dari 1104 menjadi 1211, sedangkan untuk daya reaktifnya dari 250 naik menjadi 273,8. Baik, untuk kenaikan bebannya sudah berhasil kita amati. Kemudian coba kita amati frekuensinya teman-teman ya. Di sini saya buat plot baru. Kemudian insert plot, curve plot, dan di sini saya plot elemennya untuk bus 39 dan variabelnya untuk frekuensi dalam satuan Hz. Kemudian saya oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa frekuensinya itu mengalami penurunan dari nilai nominalnya, yaitu di angka 60 Hz, turun sampai titik terendah di angka 59,81. Titik terendah ini memiliki nama lain frekuensi nadir. Kemudian frekuensinya akan kembali naik karena adanya respon dari pembangkit ya, yang nanti akan kita coba lihat, sehingga frekuensinya itu akan naik perlahan dan mendatar di angka 59,87. Frekuensi inilah yang dinamakan sebagai frekuensi steady state. Supaya lebih jelas, di sini coba akan saya berikan label ya. Jadi teman-teman bisa memberikan label di titik terendah ini. Jadi bisa kita klik di bagian situ, kemudian saya klik di bagian add curve label. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mematikan freeze mode yang ada di sini ya, supaya kita bisa menambahkan label di sini. Saya menggunakan curve label yang memiliki simbol 1,5 di sini. Di sini kemudian satu lagi di sini. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ketika terjadi kenaikan beban, terjadi ketidakseimbangan pada sistem, yaitu bebannya lebih besar daripada pembangkitan, sehingga frekuensinya sistem itu akan cenderung menurun seperti itu. Berikutnya di sini coba akan saya tampilkan bagaimana respon sistem terhadap perubahan beban ya, terutama dari generator. Ini saya coba plot untuk daya aktif di setiap generator. Untuk elemennya teman-teman bisa langsung pilih semua generator yang ada di sini ya, dari G1 sampai G10. Untuk variabelnya di sini teman-teman pilih yang positive sequence active power in megawatts. Kemudian ini saya paste sampai ke bawah dan saya oke. Di sini teman-teman bisa melihat generator pada sistem itu melakukan perubahan daya aktif karena terjadi kekurangan pembangkitan. Sebagai contoh, ini saya zoom ke salah satu generator ya, yaitu di generator 9 mungkin. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa generator 9 yang awalnya memiliki pembangkitan di sekitar 830, dia berusaha menaikkan dayanya menjadi 839, artinya naik 9 MW untuk merespon kekurangan pembangkitan dalam sistem. Dan secara keseluruhan, teman-teman bisa melihat bahwa hampir semua generator ini menaikkan output dayanya dengan nilai yang berbeda-beda ya. Mungkin yang tidak menaikkan adalah G1 di sini yang berwarna biru. Karena sekali lagi G1 itu bukan generator, melainkan interkoneksi dengan sistem yang lain.